datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 306 Henry merasa kulit kepalanya mati rasa. Kenapa Jasper ada di sini? Jasper adalah orang yang dihadapi Combe bersaudara. Henry tidak melompat kaget saat melihat Jasper, tetapi hampir saja. Pikiran pertamanya adalah cerminan bagaimana ada begitu banyak kebetulan di dunia. Henry ingin berbicara, tetapi dia melihat tatapan yang diberikan Jasper kepadanya. Dengan tegukan, Henry memaksakan kata-kata di ujung lidahnya masuk ke tenggorokannya. Jasper tercengang ketika melihat Henry juga. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa Jasper bereaksi lebih cepat dan memberi Henry tatapan peringatan ketika dia menyadari bahwa Henry adalah tamu terhormat yang disebutkan sebelumnya kedua bersaudara. Dia mengisyaratkan kepada Henry untuk tidak mengungkapkan hubungan mereka. Jika tamu terhormat itu adalah orang lain, maka Jasper mungkin harus berusaha keras dalam hal ini. Namun keberuntungan tampaknya berpihak padanya ketika Henry masuk. Jasper tidak bisa menahan perasaan bahwa surga ingin memberi pelajaran kepada Combe bersaudara malam ini. Komunikasi diam-diam antara Henry dan Jasper tidak diperhatikan oleh Jacob dan Hector. "Ada apa, Tuan Lau?" Jacob bertanya dengan hati-hati. Henry menatap Jacob dengan tatapan paling aneh dan menunjuk Jasper. "Ini adalah orang yang kau hadapi." Jantung Jacob berhenti mendengar pertanyaan itu dan tanpa sadar dia mengangguk. "Iya, kerja bagus." Henry tertawa gembira dan mengacungkan jempol pada Jacob. Henry bersungguh-sungguh. Dia memang terkesan oleh Jacob pada saat itu. Dari semua orang yang diganggu, dia memilih yang paling malang dari semuanya. Henry melirik Jacob, menyadari bahwa dia memang manusia biasa. Mengapa dia begitu? Tidak sabar menghadapi kematian. Lupakan yang lainnya, tapi bahkan Mitch dan Zain dari kota Harbor belum sempat mengambil napas setelah Jasper dengan paksa menyeret mereka ke bawah kakinya. Entah Mitch atau Zain saja sudah lebih dari cukup untuk sepenuhnya mengalahkan Jacob. Menghadapi pujian Henry dan jempol besar di depannya, Jacob merasa ada yang tidak beres. Hati Jacob bergidik ketika dia mengingat kembali bagaimana Henry menatap Jasper untuk waktu yang lama di luar pintu sebelumnya dan dia bertanya dengan hati-hati, "Apakah kau mengenalinya, Tuan Lau?" Darah mengering dari wajah Jacob karena ketakutan. Dia benar-benar kacau jika Jasper ternyata adalah teman Henry. Itu seperti menjual peti mati di depan Hades sendiri. Henry mencibir dan melirik Jasper. Melihat bagaimana yang terakhir tidak bereaksi, Henry tahu bahwa Jasper akan mulai menipu orang lagi. Tidak ada alasan baginya untuk meredam kesenangan Jasper karena pengalaman tragis masa lalu telah mengajarkan bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang menderita pada akhirnya. Tidak sama sekali. Henry menjawab dengan senyum palsu dan pindah duduk di sofa dengan keras. Sambil menyilangkan kakinya, dia pura-pura tidak mengenal Jasper sama sekali. Hati Jacob kembali tenang pada tindakan Henry. Dia dalam hati mengejek dirinya sendiri karena merasa takut. Dia bahkan hampir membuat dirinya terkejut. Tepatnya, siapa Jasper? Bagaimana orang seperti dia bisa mengenal Tuan Lau? Yang satu makhluk ilahi, dan yang satunya lagi kotoran bumi. Sama sekali tidak ada alasan untuk dua jalur ini. Saling melintasi. Dengan hati tenang, Jacob melirik Jasper sinis dan menyeringai. "Aku akan memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan, Jasper." "Bagaimana?" Jasper melirik Jacob dengan tenang dan menjawab dengan nada tidak terpengaruh. "Oh, bukankah kau mengatakan kau akan membunuhku?" Jacob tertawa keras dan menatap Hector. Hector mencibir dan berjalan menuju meja kopi di depan Jasper, meletakkan kakinya di atasnya. Menunjuk ke ruang di antara kakinya, dia mencibir dan berbicara, "Merayap di antara kakiku dan kakakku dan aku akan memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan." Bab 307 Jasper memandang Hector, tatapannya tenang seperti danau air mati. "Bagaimana jika aku tidak ingin merangkak?" Jasper malah bertanya. Jacob mengejek. "Apakah aku terlihat seperti memberimu pilihan untuk dipilih? Bodoh. Memohon belas kasihan hari ini, atau aku akan menelepon seseorang untuk menutup perusahaanmu dan Jim. Jim akan dicabut lisensinya. Percayalah, aku dapat dengan mudah melakukan semua ini dan lebih banyak lagi." Jacob berbicara dengan tawa arogan, "Hubunganmu dengan Jim sangat bagus, kan? Istri dan anaknya sama-sama berada di ibu kota Swallow, dan aku pikir putranya menempuh tahun keduanya di sekolah menengah terkemuka.
Aku khawatir istri dan putranya hanya akan menderita jika aku mengirim kabar. Jacob mencondongkan tubuh ke Jasper saat dia berbicara dan mengejek. Pada saat itu, perusahaanmu tidak hanya akan menderita, tetapi seluruh keluarga Jim juga akan berantakan karenamu. Ekspresi Jim berubah saat dia meraung, lawan aku, pengecut. Kau pikir mengancam anak-anakku membuatmu begitu hebat? Jacob menegakkan punggungnya dan berbicara dengan dingin. Kenapa aku harus peduli apakah aku bermain adil atau tidak ketika kami sudah menjelaskan bahwa aku tidak akan bersikap lunak pada kalian malam ini, dasar brengsek. Apa? Otakmu juga kacau sekarang. Jacob kemudian menunjuk Jasper dan bertanya, jadi, apakah kau merangkak atau tidak? Jika ya, maka lakukanlah. Atau kau dapat memilih untuk berjalan keluar dari sini dengan berlutut dan menunggu aku untuk membalas dendam. Jacob kemudian berbalik untuk melihat Henry dan berbicara, kau belum pernah melihat seseorang merangkak di antara kaki orang lain, bukan, Tuan Lau? Kau akan dapat melihatnya segera, haha. Henry mengatupkan mulutnya dan mengangkat bahu, setuju atau tidak setuju dengannya. Jasper tidak mengatakan apa-apa, jadi Henry akan terus berakting. Meski begitu, dia benar-benar ingin mengambil botol anggur di atas meja kopi dan mengayunkannya di belakang kedua kepala kombe bersaudara yang bodoh itu. Aku melakukan penyelidikan, Jasper mulai berbicara sambil menatap Jacob dengan tidak terpengaruh. Kalian keluarga kombe telah memberikan hasil yang cukup baik dalam hal promosi dari mulut ke mulut, itu sebabnya kalian berdua bekerja di industri media. Kalian memiliki cukup banyak perusahaan media di bawah nama kalian dan kalian mendapatkan cukup banyak setiap tahun. Jacob menyipitkan matanya pada Jasper dan mengejek. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apa yang kau takutkan? Kau ingin mengembalikan perusahaan? Tentu. Tapi kau berhutang kompensasi kepada adikku senilai 20 juta untuk kerusakan moral. Lalu aku akan membiarkanmu pergi. Mata Hector bersinar dan dia langsung setuju. Persis. 20 juta sudah mengasihanimu. Kembalikan perusahaanku dan aku akan membiarkanmu pergi begitu suasana hatiku membaik. Atau kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada putra tunggalmu. Jasper menghela napas. Akan lebih mudah bagiku untuk membalas ketika kau memiliki bisnis sendiri di industri media. Tunggu saja, oke. Jasper mendongak untuk bertemu dengan mata Jacob dan Hector, dan dia berbicara dengan dingin. Atau kau juga bisa menggunakan caramu sendiri untuk mencoba dan mengalahkanku. 1 lawan 1, ekspresi Jacob dan Hector menjadi geram, dan mereka berbicara dengan dingin, kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Kan, kau pikir kau bisa melawanku di ibu kota Swallow? Atas dasar apa? Akan lebih mudah bagiku untuk menghancurkanmu daripada seekor semut di ibu kota Swallow. Kau konyol, kembalilah dan tunggu perusahaanmu tutup. Kau sendiri yang mencari kematian, Jasper. Jangan salahkan aku karena meninggalkanmu dengan pelajaran yang luar biasa. Aku ingin kau tahu bahwa tipuan dan modalmu tidak lebih dari kentut bagiku. Atau apakah kau pikir kau memiliki koneksi untuk berurusan denganku? Biar aku beritahu kau, orang-orang terhubung dalam lingkaran dan sampah sepertimu hanya akan menemukan teman yang sama-sama sampah. Seolah-olah kau bisa menemukan seseorang yang berani melawanku. Puff. Henry memuntahkan air yang dia minum tepat di wajah Jacob saat dia berbicara besar tentang dirinya sendiri. Seketika, wajah Jacob basah kuyup. Henry menatap Jacob dengan mata gelap. Teman-teman Jasper itu sampah. Jadi maksudmu aku juga sampah? Dengan kepribadian Henry, tidak mungkin dia akan menanggung ini. Seandainya Jasper tidak melihatnya saat pertama kali masuk, Henry sudah menghabisi kedua bersaudara ini di tempat. Tuan Lau, apakah yang kau? Jacob menyeka wajahnya. Karena dia sombong dan bangga, ini adalah hal terakhir yang dia harapkan. Dia bertanya secara refleks. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Henry telah mengirim tamparan besar di wajahnya. Tuan Lau apa? Beraninya kau memanggilku sampah, bajingan. Persetan denganmu dan seluruh keluargamu, brengsek. Henry bangkit menyemburkan sumpah serapah dari mulutnya. Tatapannya sedingin es, dan satu tamparan di wajah Jacob hampir tidak cukup untuk memuaskan amarahnya. Henry mengangkat kakinya dan menendang Jacob ke lantai, membawa Hector terhempas bersamanya. Setelah itu, Henry berbalik untuk melihat Jasper dengan ekspresi polos di wajahnya. Ya Tuhan, dua idiot sialan ini. Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Jasper, maafkan aku.
Bab 308 ruangan menjadi sunyi dan udara tampak membeku di sekitar mereka. Suasana ruangan menjadi sangat aneh. Butuh beberapa saat sebelum Jacob dan Hector, yang berbaring dengan bingung di lantai, akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, bahkan orang idiot pun tahu bahwa Henry dan Jasper saling mengenal. Mereka tidak hanya saling kenal, tetapi ikatan mereka juga istimewa. Kalau tidak, Henry tidak akan pernah meminta maaf kepada Jasper dengan temperamennya itu. Jacob menggigil, bertanya-tanya setan macam apa yang dia dan adiknya telah provokasi. Dia adalah seseorang yang bahkan membuat Henry memikirkan pendapat dan emosinya. Tuan Lau, apakah? Jacob menutupi wajahnya dan tergagap. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Henry menendang wajahnya lagi. Itu adalah tendangan keras, yang langsung membuat Jacob mimisan. Aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku Tuan Lau. Tatapan Henry dipenuhi amarah. Sambil menjatuhkan diri di sofa, dia berbicara sambil mencibir. Bagaimana mungkin aku bisa menerima gelar kehormatan seperti itu dari saudara yang sehebat kalian berdua? Apa kalian tidak tahu siapa dia? Apa pekerjaan yang baik kalian lakukan di sana? Bahkan aku tidak berani memprovokasi dia. Kalian berdua bertindak seperti kalian adalah titisan ilahi. Yang satu menyebutnya sampah dan yang lain menyebutnya brengsek. Bagaimana kalau kalian berdua membuka mata sialan kalian dan perhatikan baik-baik siapa sampah dan bajingan bodoh itu sebenarnya di sini? Jacob dan Hector menatap Jasper dengan kaget. Bagaimana mungkin? Siapa orang ini? Bukankah dia hanya pengusaha kaya? Benar-benar pasangan yang bodoh. Henry mengejek. Apakah tidak pernah terlintas dalam pikiran bodoh kalian bagaimana dia memiliki begitu banyak uang meskipun usianya yang muda? Kau pikir orang tanpa keterampilan bisa melakukan itu? Kalian berdua bertingkah seolah-olah kalian berada di puncak dunia hanya karena kalian berasal dari kediaman. Tetapi, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa uang yang kalian miliki di saku kalian dapat bersaing dengan miliknya? Apa kalian akan mengatakan padaku bahwa itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kalian sama sekali? Kata-kata Henry membuat jantung Hector dan Jacob berdebar tak menentu di tulang rusuk mereka. Itu benar. Jika dia tidak memiliki keterampilan sama sekali, lalu bagaimana dia bisa mengeluarkan 600 juta di usia yang begitu muda untuk membeli isi media? Itu adalah poin yang diabaikan oleh kedua bersaudara itu. Jasper tersenyum dan berbicara, jangan dengarkan gertakannya. Aku hanya orang sok yang perusahaannya akan kalian tutup. Kalian juga akan mengacaukan keluarga Jim, bukan? Apalagi, Jacob menggigil dan melirik Henry diam-diam. Seringai di wajah Henry membuatnya ketakutan dan gelisah menjulang ke atap. Kau, siapa? Jacob menekan ketakutan dan kemarahannya untuk bertanya. Martabatnya tidak penting pada saat itu, karena dia hanya ingin tahu siapa Jasper. Hector menatap Jasper dengan tatapan ketakutan dan gelisah yang sama. Dia merasa seolah-olah semut yang dapat dengan mudah dihancurkan di tangannya ini tiba-tiba berubah menjadi naga yang kuat. Itu terlalu besar untuk ditanggung oleh siapapun. Apakah identitasku begitu penting? Jasper bertanya dengan jelas. Henry mengerucutkan bibirnya dan menoleh ke arah Jasper. Mengapa kau membuang begitu banyak waktu untuk dua orang bodoh ini? Seolah-olah mereka akan tahu siapa kau sebenarnya. Mereka hanya idiot yang tidak tahu apa-apa. Aku katakan, kau harus segera mengakhiri hidup mereka dan melanjutkan. Bab 309 Kulit Jacob dan adiknya memucat. Dua bersaudara itu hanya akan menertawakannya jika ada orang lain yang mengatakannya, tetapi ini adalah Henry Lau. Pria itu memiliki kemampuan untuk membuat ucapannya menjadi kenyataan. Jacob mengevaluasi situasi saat ini dan membalikkan tubuhnya. Mengabaikan darah di wajahnya, dia membungkuk pada Jasper, meminta maaf dengan sikap yang paling tulus. Maafkan aku, adikku dan aku telah menyinggungmu. Aku minta maaf atas tindakan kami. Tolong maafkan kami. Jasper memandang Jacob dengan tenang dan tersenyum. Tidak buruk, jadi kau tahu kapan harus rendah hati. Nah, bukankah kau terlihat tulus saat meminta maaf? Aku yakin kau memarahi aku habis-habisan di dalam hati, bukan? Jacob dengan panik tidak setuju. Tidak, tidak. Aku tidak akan berani. Kau adalah orang yang sangat baik, tuan muda lain. Bagaimana kau akan membuang waktumu untuk menjadi perhitungan dengan karakter kecil seperti aku? Tidak mungkin aku berani tetap marah padamu. Tertawa, Jasper menjawab,
Aku sama sekali bukan tuan muda. Aku hanya seorang pria sederhana dari keluarga biasa. Aku tidak mungkin bersaing dengan kalian, jadi jangan panggil aku tuan muda lain. Tolong maafkan aku dan adikku, tuan lain. Jacob berbalik untuk melihat Hector yang masih terbaring dengan bingung di lantai saat dia berbicara. Kemarahan tiba-tiba melonjak dari dalam dirinya dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Hector. Apakah kau bodoh? Minta maaf pada tuan lain sekarang juga. Seolah baru bangun dari mimpi, Hector mengatupkan giginya dan menatap Jasper. Kemarahan membara di hatinya. Maafkan aku. Hector berdiri di samping Jacob dengan kepala tertunduk saat dia meminta maaf dengan enggan. Jasper mengabaikan dua orang yang membungkuk untuk meminta maaf dan malah berbalik untuk melihat Jim, pria yang masih belum tersadar dari keterkejutannya. Aku berjanji akan membalas mereka untuk tendangan itu, Paman Yap. Jim menerima senyum Jasper. Dia sudah melonjak kegirangan seandainya perutnya tidak terlalu sakit untuk berdiri. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh rencana telah berubah dengan drastis dan mengubah jalannya sejarah selama beberapa dekade. Setelah mencari nafkah di ibu kota Swallow begitu lama, dia tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana sistem kasta menekan orang-orang di dalam lingkaran sosialnya. Sementara Jacob dan adiknya bukanlah tokoh yang menonjol di antara anggota kediaman ibu kota Swallow lainnya. Mereka adalah raja yang luar biasa dan suka memerintah jika menyangkut orang lain. Siapa Tuan Lau? Pria ini tampaknya membuat kedua bersaudara itu ketakutan. Yang lebih menakutkan adalah Jasper. Seorang pria yang Tuan Lau perlakukan dengan sangat hormat. Siapa dia? Jim mendapati dirinya tidak dapat memahami menantu teman lamanya itu. Jasper, aku. Jim sedikit takut. Jangan khawatir, Paman Yap. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu, jawab Jasper dengan tenang. Melihat ekspresi tenang di wajah Jasper, Jim menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan kegembiraan dan ketakutan yang dia rasakan. Dia berbalik untuk melihat Kombe bersaudara yang sama-sama menunjukkan ekspresi gelisah di wajah mereka. Kebencian dan kemarahan langsung menggelegak dalam diri Jim. Tanpa siapapun di belakangnya, Jim harus tunduk pada keinginan semua orang karena dia tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Sekarang aku memiliki Jasper, apalagi yang harus aku takuti? Memikirkan itu, kebencian baru menambah kebencian lama dan membuat Jim kewalahan, yang mengangkat kakinya untuk menendang perut Jacob. Jacob berteriak kesakitan pada tendangan itu dan terhuyung mundur, membuat lututnya gemetar sebelum dia berlutut ke lantai. Melihat Jacob memegang perutnya dan berjongkok di depan matanya, Jim menyadari bahwa dia tidak pernah merasa segembira ini selama beberapa dekade. Kau bersenang-senang ketika menendangku, bukan? Dengan ekspresi sedih, Jim pergi untuk memberikan 2 tendangan lagi. Kulit Hector memucat saat dia melihat bagaimana Jacob menjerit kesakitan namun masih menolak untuk melawan. Dia memutar kepalanya dan berlari menuju ke pintu. Namun, Julian berdiri di dekat pintu saat dia berbalik, seperti patung dewa mitos. Kekuatan dicabut dari kaki Hector dan pria itu jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk di depan Jasper. Maaf, kakak, tolong jangan pukul aku, maafkan aku. Ini salahku karena begitu buta, sialan mataku yang bodoh. Tolong maafkan aku. Bab 310 Jasper menyilangkan kakinya dan menatap Hector, ekspresinya tidak terpengaruh sementara Hector terus memohon belas kasihan padanya. Di sampingnya, Henry membuka sebotol brandy dan menuangkan Jasper ke gelas. Pemandangan itu membuat Hector bergidik. Dalam lingkaran ahli waris kaya mereka, seseorang tidak menuangkan alkohol untuk sembarang orang. Tindakan Henry adalah pernyataan bahwa Jasper memegang posisi yang lebih tinggi darinya. Namun, Jasper tidak terlalu memikirkannya. Melainkan, Jasper hanya melihat gelas dengan jijik. Aku tidak minum brandy. Jasper sesekali minum anggur merah dan putih, tetapi dia lebih suka menjaga jarak dengan alkohol asing. Henry mengerucutkan bibirnya. Botol ini harganya 160.000. Biasanya aku bahkan tidak mampu membayarnya. Jasper tersenyum. Aku tidak tahu bahwa ada alkohol yang bahkan tidak mampu dibeli oleh Tuan Lau. Ekspresi Henry menjadi geram. Kau tahu betul bagaimana orang tuaku suka mengontrol uang sakuku, belum lagi adikku juga menolak membantuku secara finansial. Aku kakaknya. Membicarakan alkohol, orang tuaku memiliki 2 peti whisky berusia 30 tahun dari bosnya ketika dia datang ke ibu kota Swallow 30 tahun yang lalu. Tidak mungkin dia membiarkan aku meminumnya begitu saja,
Tapi itulah yang kita minum ketika kau datang untuk makan malam 2 kali. Aku yakin orang tuaku akan mengatakan ya jika kau mengingatkannya pada saat kau datang lagi. Mata Henry berbinar saat dia bersekongkol dengan Jasper, merencanakan bagaimana dia bisa mendapatkan alkohol ayahnya. Dia tidak tahu bahwa percakapan mereka menyebabkan punggung Jacob, Hector, dan Jim menggigil. Orang tua yang dibicarakan Henry ini, itu pasti Zachary Lau, kepala keluarga Lau. Ucapan Henry memberi mereka informasi yang mengejutkan seluruh lingkaran ahli waris kaya di kota Swallow. Bukan hanya Jasper dan Henry yang dekat, tetapi Jasper adalah seseorang yang bisa dengan mudah masuk dan keluar dari rumah mereka. Keluarga Lau telah mengundang Jasper untuk makan malam 2 kali. Apa artinya itu? Kau mungkin bertanya. Itu berarti Jasper lebih dari sekadar teman Henry. Jasper berteman dengan keluarga Lau. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Identitas dan status Jasper melonjak secara instan dan tak terbatas. Tidak ada seorang pun di generasi mereka yang bisa memasuki rumah keluarga Lau sesuka hati, atau bahkan dianggap sebagai teman keluarga Lau. Emosi Jacob dan 2 lainnya masih kacau ketika Henry berbicara lagi. Adikku juga datang ke kota Swallow. Dia sedang beristirahat di kamar hotelnya sekarang. Yang dia lakukan setiap hari adalah membuatku terburu-buru untuk menyelesaikan bisnisku sehingga aku bisa membawanya kepadamu. Dan memberimu kejutan. Bagaimana kalau kau kembali denganku nanti? Kita akan memberinya kejutan kali ini. Jim, Jacob, dan Hector semua menatap Jasper dengan tatapan aneh dan rumit. Mereka akhirnya mengerti siapa Jasper itu. Dia adalah menantu keluarga Lau. Sekarang semuanya masuk akal. Dia di sini juga, seru Jasper kaget. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Kemudian, Jasper berdiri dan berjalan ke arah Jacob dan Hector. Wajah keduanya pucat pasi. Sejujurnya, aku hanya seorang pengusaha belaka. Alasan utama mengapa aku tidak ingin berhubungan dengan anggota kediaman adalah karena betapa merepotkannya hal itu. Ucapan Jasper disambut dengan ekspresi aneh oleh kedua bersaudara itu, tetapi keduanya tidak mengatakan apa-apa. Tapi masalah seperti mencariku ketika aku menolak untuk mencarinya. Katakanlah, misalnya, kalian berdua, bukannya aku takut ketika masalah datang mengetuk pintuku. Hanya karena aku tidak suka mencari masalah bukan berarti aku takut akan hal itu. Itu motoku.